kamu kenapa kok murung? Jadi gini Sri, UKT ku tuh tinggi. Kayaknya aku nggak bisa bayar deh. Apa aku minjem online aja ya? Ih jangan, itu tuh banyak banget dampak negatifnya. Ah masa sih? Tapi aku benar-benar nggak punya uang. Kemarin di berita kalau nggak salah ada info tingkat suku bunga naik loh. Tata, coba aku cek dulu. Iya nih. Hah? Kok bisa naik ya? Nah, tingkat suku bunga ini tuh naik karena pemerintah itu membuat kebijakan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari memburuknya risiko global serta sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan inflasi itu tetap dalam targetnya dan juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah selain itu suku bunga naik ini gara-gara dinamika ekonomi dan keuangan global. Seperti kayak contohnya ada konflik tuh antara Israel dan Irak. Nah itu juga dapat meningkatkan suku bunga. Dan suku bunga naik itu juga gara-gara untuk menjaga daya saing investasi di Indonesia. Berarti Puspa, kalau tingkat suku bunga itu tinggi, maka biaya pinjaman yang akan kamu bayarkan itu akan semakin mahal. Itu berdampak pada permintaan orang yang akan minjam uang itu akan semakin menurun dong. Iya, benar banget. Ini juga ada pengaruhnya buat pendapatan pajak. Karena ada kenaikan tingkat suku bunga, jadinya pendapatan pajak tuh jadi menurun. Aku dapat informasi loh kalau misalnya kenaikan suku bunga itu merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah yang dinamakan dengan stabilisasi aktif dan stabilizer otomatis yang juga memberikan dampak positif. Nah, misalnya itu stabilisasi aktif seperti yang dibilang Eka tadi, kalau misalnya kenaikan suku bunga, maka itu akan dapat menurunkan permintaan agregat sehingga dapat menekan angka inflasi. Nah, kalau misalnya stabilizer otomatis ini, maka akan dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Nah, ini akan berdampak positif bagi pelaku pasar yang ingin mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi. Oh berarti tingkat konsumsi di tahun ini menurun dong? Enggak, malahan pada tahun sekarang tingkat konsumsi itu meningkat karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pelaksanaan pemilu, cuti bersama, dan libur nasional, di mana itu mendorong aktivitas belanja dan konsumsi. Makanya di tahun sekarang itu tingkat konsumsi meningkat di tengah tingginya tingkat suku bunga. Iya, ini satu lagi nih, ada pengaruhnya dari kenaikan tingkat suku bunga tuh terhadap jumlah uang yang beredar. Jadi nantinya jumlah uang yang beredar tuh jadi menurun. Soalnya kan orang-orang lebih milih buat nyimpen uangnya di bank. Jadinya jumlah uang yang beredar di masyarakat jadi lebih menurun deh. Oh, jadi kenaikan suku bunga itu tuh berpengaruh banget ya sama perekonomian di Indonesia. Iya, jadi ketika Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan suku bunga, maka akan memiliki pengaruh dalam perekonomian dari segi efek multiplier. Yang pertama itu ada terjadi peningkatan suku bunga akan menyebabkan penurunan dari segi investasi dan juga konsumsi. Selanjutnya itu akan menurunkan permintaan agregat, lalu dari hal tersebut akan menurunkan efek multiplier menjadi lemah, sehingga akan menciptakan perubahan yang lebih besar dari pendapatan nasional dan output dalam perekonomian. Nah, dari segi efek crowding out juga, yang pertama ketika pemerintah itu meningkatkan belanja pemerintah, itu akan menyebabkan permintaan dana pinjaman itu akan meningkat. Lalu terjadi penurunan investasi. Nah, peningkatan suku bunga yang menyebabkan penurunan investasi swasta inilah yang disebut dengan efek crowding out. Akibatnya dampak perekonomian secara keseluruhan itu mungkin lebih kecil dari yang diharapkan. Jadi, kenaikan tingkat suku bunga yang dinaikkan oleh BI pada bulan April 2024 ini memiliki beberapa pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia, seperti peningkatan konsumsi akibat beberapa faktor eksternal, penurunan pinjaman, kemudian penurunan pajak, serta penurunan uang beredar. Nah, kenaikan suku bunga ini juga dapat mengurangi konsumsi dan investasi yang akan mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian dan juga mengurangi efek multiplier yang dapat memperkuat stimulus ekonomi. Nah, selain itu, kenaikan suku bunga juga dapat meningkatkan belanja pemerintah yang dapat mengurangi investasi swasta karena biaya pinjaman yang lebih tinggi. Hal ini kemudian dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga juga dapat digunakan sebagai bagian dari kebijakan stabilitas aktif untuk mengendalikan inflasi dan sebagai stabilizer otomatis. Dengan demikian, kenaikan suku bunga memiliki dampak yang lebih luas dan kompleks terhadap perekonomian di Indonesia. Ya, nggak jadi dong aku minjam. Terus aku dapat uang dari mana? Kerja dong Puspa. Info Locker. Setia.
Kalau nggak salah ada info tingkat bunga itu suku bunga. Mundur lagi. Berarti biaya pinjaman akan kalau tingkat pinjaman akan yang Berarti dengan stabilitas. Justru udah. Belum. Ya, nggak jadi dong aku minjam. Terus aku dapat uang dari mana? udah